Pernah nggak? Kita cuma tidur 3 atau 4 jam, tapi besoknya merasa normal-normal saja. Kita masih bisa kuliah, kerja, ngajar, bahkan ngedit video sekalipun. Padahal, secara ilmiah, tubuh kita sedang mengalami kerusakan diam-diam yang efeknya baru akan muncul bertahan-tahan. Kemudian, inilah yang membuat para ilmuwan menyebut kurang tidur atau sleep deprivation sebagai pembunuh otak diam-diam. Hari ini, kita akan bahas secara ilmiah apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita saat kurang tidur dan kenapa jawabannya jauh lebih seram dari yang kita bayangkan. Saat kita kurang tidur, otak kita langsung mengaktifkan mode bertahan hidup. Ada bagian otak bernama amigdala. Ini adalah pusat emosi kita. Saat kurang tidur, bagian ini jadi 60% lebih sensitif. Artinya apa? Kita jadi lebih mudah marah, lebih cepat tersinggung, lebih reaktif, dan sangat sulit untuk berpikir jernih. Nah, sementara itu, bagian otak yang paling penting, yaitu korteks prefrontal yang mengatur logika dan pengambilan keputusan, aktivitasnya justru menurun drastis. Jadi, saat kurang tidur, kita jadi sangat emosional. Tapi kemampuan berpikir logis kita anjlok. Ini kombinasi yang berbahaya banget. Nggak cuman itu, sel-sel otak kita juga mulai mati perlahan. Penelitian terbaru menemukan bahwa kurang tidur membuat proses autofagi di otak jadi kacau balau. Autofagi ini bisa kita bayangkan sebagai sistem pembersih sampah yang membuang sel-sel rusak dari tubuh kita. Saat kita tidur cukup, otak akan membersihkan racun berbahaya bernama beta amyloid yang merupakan salah satu penyebab utama penyakit Alzheimer. Tapi, saat kita kurang tidur, racun ini malah menumpuk di otak. Efek jangka panjangnya, kemampuan mengingat kita makin buruk, konsentrasi makin lemah, dan risiko demensia meningkat drastis. Yang paling seram adalah kerusakan ini sifatnya akumulatif alias menumpuk dan gak sepenuhnya bisa diperbaiki hanya dengan tidur lebih lama di akhir pekan. Sekarang, kita beralih ke sistem imun. Kurang tidur 1 malam saja ternyata bisa menurunkan sel imun penting bernama natural killer cells hingga 70%. Sel ini adalah garda terdepan pertahanan tubuh kita. Akibatnya, tubuh jadi gampang kena flu, gampang batuk, gampang kena infeksi, luka jadi lebih lama sembuh, dan energi kita cepat sekali habis. Bahkan, beberapa studi jangka panjang menunjukkan bahwa kalau kita kurang tidur selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, risiko terkena beberapa jenis kanker juga bisa meningkat. Ini menunjukkan betapa vitalnya tidur untuk menjaga pertahanan tubuh kita. Jantung kita juga mengalami tekanan tersembunyi saat kita begadang. Saat kurang tidur, hormon stres yang bernama kortisol akan naik. Ini membuat detak jantung kita meningkat, tekanan darah naik, dan pembuluh darah jadi lebih kaku. Gak heran, orang yang punya kebiasaan kurang tidur dalam jangka panjang jauh lebih berisiko terkena hipertensi, serangan jantung, stroke, bahkan diabetes tipe 2. Tanpa kita sadari, tubuh kita bekerja sekeras seperti sedang dikejar bahaya. Padahal kita cuma begadang, ngerjain tugas, atau sekadar nonton video-video di internet. Pernah merasa lapar terus saat begadang? Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Kurang tidur merusak keseimbangan 2 hormon penting pengatur nafsu makan. Yang pertama, grelin, hormon pemicu lapar, jumlahnya akan naik. Sementara itu, leptin, hormon yang memberi sinyal kenyang, jumlahnya justru turun. Hasilnya, kita jadi selalu ingin makan, terutama makanan manis dan asin. Kita jadi susah berhenti ngemil dan berat badan naik. Padahal rasanya kita nggak makan banyak. Inilah alasan kenapa banyak orang yang sering begadang jadi lebih cepat gemuk. Dan ini dia efek yang mungkin paling mematikan, microsleep. Ini adalah momen ketika otak kita mati selama 1 atau 2 detik tanpa kita sadari sama sekali. Kejadiannya bisa kapan saja, saat kita lagi kerja, saat ujian, dan yang paling berbahaya, saat sedang mengemudi. Bayangkan, 1 detik microsleep saat menyetir itu
setara dengan mobil yang melaju tanpa kendali sejauh 20 meter. Fenomena inilah yang menjadi penyebab ribuan kecelakaan fatal di jalan raya setiap tahunnya. Jadi, berapa sebenarnya durasi tidur yang ideal? Menurut banyak sekali studi, untuk remaja durasinya adalah 8 hingga 10 jam per malam. Sedangkan untuk orang dewasa, durasinya adalah 7 hingga 9 jam. Kalau kita tidur di bawah 6 jam, risiko berbagai penyakit yang tadi kita sebutkan akan meningkat tajam.